Ya, terima kasih. Selamat siang adik-adik remaja semua dan teman-teman guru sekolah minggu SMBDC. Suara saya terdengar cukup jelas di seberang sana kah? Jelas, Kak. Oke, langsung saja mulai. Sebentar, lihat chattingnya dulu. Ya, adik-adik remaja dan teman-teman, kita akan ambil waktu sejenak untuk memuliakan dan memuji Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan syair pujian. Adik-adik bisa mengikuti ya. Nanti Kak Yuda akan membimbing di tempatnya Kak Yuda. Adik-adik remaja bisa mengikuti di tempatnya masing-masing. Kita merangkapkan kedua tangan, kemudian kita beranjali, kemudian mengikuti syair yang akan Kak Yuda bacakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat siang, salam sejahtera bagi adik-adik remaja semuanya dan teman-teman guru. Pada kesempatan kali ini, Kak Yuda kembali ingin berbagi di kelas remaja yang sangat luar biasa ini. Kelas remaja ini luar biasa ya. Ini Kak Yuda sebut luar biasa karena kelasnya ini selalu yang hadir pesertanya remaja semua itu rata-rata angkanya di atas 65 ya, hebat ini luar biasa. Dan Kak Yuda senang sekali karena Kak Yuda diberi kesempatan di depannya adik-adik remaja untuk berbagi tentang nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran Sang Buddha yang juga sangat luar biasa dan sangat penting ya untuk diketahui oleh adik-adik remaja nanti sebagai bekal ya. Sebagai bekal itu artinya sebagai modal, sebagai pegangan hidup nanti ketika adik-adik remaja kan usianya masih sangat muda sekali ya. Ada yang puluhan, ada yang di atas puluhan ya, menuju ke angka 15 umurnya gitu. Jadi masih panjang sekali perjalanan hidupnya. Nah, nanti ajaran Sang Buddha ini, petunjuk-petunjuk dari Sang Buddha ini itu kalau diingat dengan sebaik mungkin, diingat-ingat, ini akan menjadi modal yang sangat baik untuk kebahagiaannya adik-adik di masa depan. Ya, adik-adik bisa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di masa depan. Nah, pada kali ini petunjuk dari Sang Buddha yang ingin Kak Yuda bawakan di kelas pada siang hari ini, yakni tentang keyakinan, ya, tentang keyakinan. Nah, adik-adik perlu tahu ya keyakinan itu apa gitu. Sebetulnya sih nanti Kak Yuda cerita, Kak Yuda mau tunjukkan slide-nya terlebih dahulu ya. Di kelas-kelas Kak Yuda yang terdahulu itu Kak Yuda sudah sering berbagi tentang sifat-sifat dari diri kita yang negatif ya. Misalkan tentang kemarahan, tentang kesombongan dan sebagainya ya. Nah, pada kali ini Kak Yuda ingin berbagi tentang yang sebaliknya. Nah, yang tentang sebaliknya yakni tentang sifat-sifat yang baik. Nah, sifat-sifat yang baik itu salah satunya adalah yakni keyakinan gitu ya, keyakinan. Jadi adik-adik perlu tahu dulu, nah yang dimaksud keyakinan itu apa gitu. Nah, kita pada siang hari ini belajar sesuatu yang baru juga, nggak terlalu baru. Kak Yuda juga sering berbagi, namun Kak Yuda ingin sedikit lebih detail ya, supaya adik-adik remaja di sini belajar sesuatu lebih banyak lagi ya. Nah, sebentar ini kok slide saya ketutupan, gimana caranya ini untuk menghilangkan tampilan
fotonya teman-teman yang muncul ini ada di sebelah kanan. Caranya gimana nih supaya mau dikeatasin? Bentar ya. Itu atasnya ada item itu bisa diklik, dipencet, terus bisa diarahin. Nah. Wah, hebat ini. Kak Yuda dapat ilmu baru ini dari siapa tadi? Dapat ilmu baru ini Kak Yuda ini. Dari Pak Asep. Sebentar. Gimana caranya? Digeser gitu ya? Oke. Iya. Wah, ini Kak Yuda siang hari ini senang sekali ini. Kak Yuda berbagi ilmu, sekaligus juga Kak Yuda mendapatkan ilmu ini ya. Nah, adik-adik sudah lihat tampilan yang di depan layarnya adik-adik sekalian ya. Jadi Kak Yuda ingin cerita dikit ya, dikit aja. Nanti lain kali mungkin kalau nanti adik-adik ada waktu lagi Kak Yuda cerita lebih banyak ya. Adik-adik ini yang di sebelah kiri sendiri ya. Ini adik-adik melihat ada tulisan mata, telinga, hidung, lidah, dan pori-pori ya. Pori-pori ini ada di seluruh permukaan kulit dari tubuh kita ya. Sebetulnya di dalamnya tubuh kita juga ada pori-porinya gitu. Contoh misalkan di lambung gitu ya, di lambung, kemudian di jantung, kemudian di hati, kemudian di usus besar dan sebagainya. Semua organ-organ tubuh kita ada yang namanya pori-pori ya di dalamnya ini gitu. Nah, di sini khusus Kak Yuda ingin menampilkan yakni mata, telinga, hidung, lidah, dan pori-pori. Ada berapa nih? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kenapa kok ini perlu ditampilkan? Ya, karena adik-adik remaja di sini ketika menerima informasi atau menerima objek dari luar, contoh misalkan melihat smartphone-nya yang sedang menampilkan permainan game, ya, smartphone yang menampilkan permainan game itu dilihat oleh mata, gitu. Ada suaranya nggak smartphone-nya? Itu diterima melalui telinga. Ya, smartphone-nya ada baunya nggak? Ada baunya. Kalau smartphone-nya nggak pernah dibersihkan, waduh itu baunya itu entah ya bau apa ya. Bisa bau keringat mungkin ya, atau bau ikan asin ya. Habis makan ikan asin terus tangannya nempel di smartphone, jadi smartphone-nya jadi bau ya. Terus smartphone-nya jelas nggak bisa dimakan, jadi nggak bisa dirasakan oleh lidah. Tapi kalau mau dijilat-jilat juga bisa sih ya, ada rasanya juga sih smartphone-nya. Kalau tadi ketempelan ikan asin ya, nanti ini lidahnya merasakan, oh smartphone-nya kok terasa seperti ikan asin gitu ya. Terus ketika bermain game memegang smartphone-nya terasa panas nggak? Hangat-hangat nggak? Ya, ada hangat-hangat ya. Jadi itu adalah objek luar. Makanya di sini karena berkaitan dengan objek luar, contohnya smartphone, permainan game itu ada warnanya nggak? Ada warnanya. Terus tokoh-tokohnya yang di dalam game itu ada bentuknya nggak? Ada bentuknya. Jadi warna dan bentuk ini dilihat oleh mata. Ya. Kemudian mengeluarkan suara. Mengeluarkan suaranya ini didengar oleh telinga. Kalau tadi smartphone-nya ketempelan bau-bau semprotan minyak wangi, kemudian nggak pernah dibersihkan, ya kan nggak pernah dilap, itu tangannya nempel bekas makanan, campur aduk makanannya nempel di bodinya smartphone, maka ada baunya. Baunya smartphone itu bisa dicium oleh hidung. Kemudian jelas smartphone-nya nggak bisa dimakan ya, nggak ada rasanya ya. Kalau mau dirasakan sih ada rasanya, ada juga rasanya sih ya. Rasanya mungkin rasanya apa ya? Coba nanti dirasakan. Dijilat-jilat smartphone-nya rasa apa? Lidah bisa merasakan ya. Kemudian smartphone-nya itu ada suhunya loh, temperatur. Ya, ada temperaturnya. Buktinya hangat itu ya ketika bermain game hangat ya. Jadi ada suhunya. Itu bisa dirasakan oleh pori-pori tangan kita. Nggak hanya tangan, kalau smartphone-nya ditempelkan ke pipi kan ada pori-porinya. Pipinya terasa hangat gitu ya. Jadi objek luar ini diterima masing-masing oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan pori-pori sesuai dengan
objeknya masing-masing itu. Padahal ini adalah satu permainan loh. Hanya satu permainan game itu ternyata macam-macam di dalamnya. Kalau warna dan bentuk dari game itu dilihat oleh mata, suaranya didengarkan oleh telinga, baunya nanti di kemudian hari mungkin game-game kita akan mengeluarkan bau nanti ya, sesuai dengan apa yang dimainkan gitu. Nah, itu dicium, dibebaui oleh hidung ya. Kalau cita rasa itu oleh lidah, dan tadi ada panas, hangat, itu diterima atau dirasakan oleh pori-pori yang ada di tangan atau di pipi kalian atau di telapak tangan gitu. Nah, pori-pori ini selain temperatur, ada juga tekstur. Tekstur itu tahu ya, permukaan suatu benda. Jadi smartphone-nya adik-adik remaja di sini itu kalau diraba, oh smartphone-nya halus, ya permukaannya halus. Tapi kalau suatu saat smartphone-nya pernah jatuh, kemudian ujungnya itu ada lecetnya, ada benjolannya, ya ada cacatnya. Ketika cacat atau benjolannya diraba, itu terasa kasar gitu. Oh, itu namanya tekstur, ya tekstur. Itu dirasakan oleh pori-pori. Terus smartphone-nya itu keras atau lembek? Smartphone itu keras, ya, bukan kenyal. Kalau kenyal bisa dibengkok-bengkokin gitu. Kalau keras nggak bisa, smartphone itu keras, ya. Jadi kekerasannya ini dirasakan oleh pori-pori gitu. Suhu, temperatur panas, kemudian tekstur kasar atau halus, kemudian kekerasan atau kekenyalan, ini nggak bisa dirasakan oleh mata loh, nggak bisa. Yang bisa merasakan adalah pori-pori. Suhu, temperatur panas, tekstur kasar halus, dan kekerasan atau kekenyalan ini nggak bisa loh dirasakan oleh hidung, nggak bisa gitu. Hidung hanya untuk membaui, mata hanya untuk melihat warna dan bentuk. Oleh karena itu, di dalam pikiran kita muncul yang namanya melihat. Kalau berkaitan dengan mata, berkaitan dengan warna dan bentuk itu melihat. Batin kita bisa mendengar kalau berkaitan dengan telinga dan suara. Batin kita bisa membaui kalau berkaitan dengan hidung dan bebauan. Batin kita bisa mengecap, pikiran kita bisa mengecap kalau berkaitan dengan lidah dan cita rasa. Batin kita bisa merasakan sentuhan, rabaan kalau berkaitan dengan pori-pori. Ada 3 ya, kasar halus, tekstur, temperatur panas dingin, keras dan kenyal gitu. Nah, ini adalah lingkupnya yang warna biru, kotak warna biru ini adalah lingkupnya adalah mental ya, atau pikiran kita gitu. Tapi pikiran kita kan nggak hanya melihat saja, bisa mendengar, bisa membaui, bisa mengecap, menyentuh. Tapi nggak hanya 5 aja, nggak hanya 5. Ini kan melihat, mendengar, membaui, mengecap, menyentuh kan cuma ada 5. Nggak hanya 5 loh Pak Yuda. Bisa loh, bisa apa? Bisa menganalisa, bisa merenungkan, bisa berhitung, bisa mengingat, bisa hafalan, bisa mengulang, bisa menyetujui, bisa menyimpulkan, bisa merangkum, bisa memastikan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Datang dari mana ini? Ya, kotak yang bawah ini datang dari mana? Itu datang dari yang namanya objek dalam. Ya, objek dalam. Kalau tadi objek luar itu smartphone-nya adik-adik remaja itu kan objek luar, di luar diri kita. Itu namanya objek luar. Kemudian menjadi objek dalam. Bagaimana bisa menjadi objek yang di dalam diri kita? Yaitu tadi permainan gamenya itu, misalkan permainan game itu diingat-ingat lagi, diulang-ulang lagi, padahal nggak sedang main game loh, nggak sedang main game ya, sedang nyantai-nyantai gitu, baring-baring, tiduran-tiduran gitu, kita bisa mengingat lagi tentang gamenya itu. Warnanya bagaimana, bentuknya teringat lagi, suaranya bisa diingat, baunya juga bisa diingat, cita rasanya, tekstur, temperatur, suhu, keras kenyalnya juga bisa diingat, semuanya teringat. Nah, ketika semuanya ini diingat-ingat ya, di dalam pikiran, itu menjadi objek dalam. Makanya di sini teringat lagi, terulang kembali. Kalau sudah teringat lagi, terulang kembali, bisa nggak itu kemudian dianalisa dan direnungkan? Oh, tadi saya main gamenya kok kalah. Bagaimana supaya bisa main gamenya menjadi menang? Nah, gitu. Bisa menganalisa, bisa merenungkan, ya, bisa menyetujui, menyimpulkan, merangkum, memastikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Pak Yuda nggak mau cerita banyak tentang ini, tapi yang mau Pak Yuda cerita adalah faktor mental. Ini nih, yang di kotak paling kanan nih, warna biru, ya. Faktor mental. Faktor mental ini ada 3 jenis, bisa netral, faktor mentalnya bisa baik, dan faktor mentalnya bisa
buruk. Beberapa contoh kelasnya Pak Yuda yang sudah Pak Yuda berbagi kepada adik-adik remaja, misalkan tentang kesombongan, ya kan? Terus tentang apa lagi? Tentang kemarahan, misalkan. Itu adalah faktor mental yang buruk. Nah, sekarang pada pagi hari ini, Kak Yuda ingin berbagi tentang faktor mental yang baik. Ya, faktor mental yang baik. Faktor mental yang baik itu contohnya apa? Yakni sekarang kita lagi membahas faktor mental yang baik, yaitu namanya keyakinan. Ya, Pak Yuda, apa bedanya faktor mental dengan tadi itu, batin dan pikiran? Beda. Ya. Kalau batin dan pikiran itu bisa melihat, mendengar, membawi, mengecap, menyentuh, dan sebagainya tadi ini. Menganalisa, merenungkan, mengingat, mengulang, menyetujui, menyimpulkan, merangkum, memastikan. Gitu. Ya. Tapi, misalkan, kalau tidak ada yang di dalam kotak biru ini, misal contoh, batin kita bisa marah nggak? Kita bisa mengeluarkan pikiran kemarahan nggak? Bisa. Loh, tapi kok kemarahan nggak dicantumin di situ, Pak Yuda? Ya, karena batin pikiran kita itu sebetulnya sifatnya netral. Ya. Jadi pikiran kita itu, mental kita itu sebetulnya sifatnya netral. Mereka bisa menjadi buruk karena ditemani oleh faktor mental. Pikiran kita bisa buruk ditemani oleh faktor mental. Faktor mental yang mana? Pasti ditemani oleh faktor mental yang buruk. Batin kita juga bisa netral. Kenapa kok batin kita bisa netral? Ya, karena ditemani oleh faktor mental yang netral gitu. Kenapa kok batin pikiran kita bisa bajik, bisa berbuat baik, mengucapkan sesuatu ucapan yang baik, dan bisa bertindak, misalkan berdana, menyelamatkan makhluk yang lain, function dan sebagainya, itu kan tindakan yang baik. Mengapa demikian? Karena batin kita disertai dengan faktor mental yang baik atau bajik. Jadi faktor mental ini adalah selalu menemani batin dan pikiran kita. Ya, jadi batin dan pikiran kita ini selalu ditemani oleh yang namanya faktor mental. Nah, sekarang kita baru masuk. Kita belajar satu saja dulu, yakni faktor mental yang bajik, baik, yang dinamakan keyakinan. Nah, ini nih faktor mental keyakinan. Ya, kita belajar dulu sedikit apa yang dimaksud dengan faktor mental keyakinan. Bahasa Palinya adalah sada, bahasa Sanskertanya adalah srada, bahasa Inggrisnya adalah faith. Ya, kita lihat karakteristiknya terlebih dahulu. Ini bagi yang suka belajar teori bagus nih. Ya, kita lihat karakteristiknya dulu. Karakteristik ini sifatnya. Sifatnya apa? Sifatnya yakni mempercayai atau meyakini. Fungsinya untuk menjernihkan batin supaya jernih batinnya, atau untuk memelopori batin. Memelopori ini bagaimana Pak Yuda? Memelopori untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, nanti Kak Yuda jelaskan. Apa tampilannya atau wujudnya atau bentuknya dari keyakinan itu apa? Tampil sebagai apa? Berwujud sebagai apa? Muncul sebagai apa? Yakni kalau keyakinan itu muncul di dalam faktor mental yang bernama keyakinan, itu kalau muncul di dalam pikiran kita akan terbebas dari kekotoran atau noda. Apa ini Pak Yuda kekotoran atau noda ini? Kekotoran atau noda ini yang bisa membuat batin kita jadi tidak tenang, tidak damai, tidak tentram, batin kita jadi bergejolak, batin kita menjadi kacau balau, batin kita menjadi kusem, ya, batin kita menjadi ngeblur, nggak jelas, batin kita menjadi gelisah, batin kita menjadi kacau, tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa membuat keputusan dan sebagainya. Ya. Dan membangkitkan keputusan. Jadi kalau kita yakin, kita akan gampang membuat suatu keputusan tertentu untuk langkah kita selanjutnya. Apa yang menjadi penyebab-penyebab yang paling dekat agar keyakinan itu muncul? Yakni ada objek yang pantas dan benar, objek yang korek itu benar, ya. Untuk membangkitkan keyakinan dan faktor pembebasan total, ya. Nanti kita belajar yang sederhana dulu di sini. Oh, ada objek yang pantas dan benar. Loh, kenapa kok Pak Yuda kok butuh objek? Nah, adik-adik tadi sudah belajar di depan ini. Jadi batin atau pikiran kita yang ditemani oleh faktor mental dalam hal ini adalah batin menjadi jernih, batin menjadi bajik,
batin menjadi jelas melihat objeknya karena ditemani oleh faktor mental yang baik yang bernama keyakinan. Batin atau pikiran yang disertai dengan faktor mental ini membutuhkan objek. Objek ini membutuhkan objek. Bisa objek luar, bisa objek dalam. Apa objek luarnya? Nanti ada contoh-contohnya. Ya, objek luarnya apa? Misalkan contoh objeknya adalah rupang Sang Buddha, misalkan. Atau misalkan melihat tumpukan kitab suci di dalam lemari. Atau misalkan melihat stupa yang ada di Candi Borobudur, misalkan. Itu adalah membangkitkan objek-objek yang bisa membangkitkan batin atau pikiran disertai faktor mental yang namanya keyakinan. Keyakinan bisa muncul ketika melihat objek-objek itu. Nah, pada pagi hari ini, siang ini, Kak Yuda ingin berbagi kepada adik-adik remaja. Apa sih keyakinan? Bagaimana keyakinan bisa muncul? Dan apa negatif dan positifnya? Positifnya ya, bukan negatifnya. Maksudnya negatifnya itu jika kita nggak membangkitkan keyakinan, apa negatifnya gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah keyakinan bisa dibangkitkan melalui mata? Apakah keyakinan bisa dibangkitkan melalui telinga? Apakah keyakinan bisa dibangkitkan melalui hidung? Apakah keyakinan bisa dibangkitkan melalui lidah? Apakah keyakinan bisa dibangkitkan melalui pori-pori? Ya, nanti adik-adik harus menjawabnya. Ya, pertanyaannya dari Kak Yuda. Nah, sudah ya keyakinan. Nah, ini sebaliknya nih adik-adik. Jika tidak punya keyakinan, nah, apa yang terjadi kalau nggak punya keyakinan? Ya, kalau nggak punya keyakinan, bagaimana nih? Apa yang terjadi? Yakni ini Kak Yuda tadi sudah sebutin, gitu. Batin menjadi blur, kusem, tidak ada kejelasan objeknya nggak bisa dilihat dengan jelas. Contoh misalkan ketika adik-adik bermain game, adik-adik kalau nggak punya keyakinan terhadap permainan game itu, adik-adik akan muncul jenis batin yang tidak tahu. Ini game apa sih? Nggak tahu. Jadi batinnya menjadi ngeblur, ya, nggak tahu itu ngegame apa gitu. Terus ada temannya yang ngomongin, itu game itu bagus loh. Loh, bagus untuk apa? Ya, kamu bisa melatih konsentrasi nanti. Ada sifat-sifat baik yang bisa dilatih, misalkan konsentrasi. Ada sifat-sifat baik lagi yang bisa dilatih, misalkan perhatian, ya, perhatian. Ada sifat baik lagi yang bisa dilatih, misalkan tadi konsentrasi, perhatian, dan ada sifat-sifat baik yang dilatih ketika bermain game, misalkan batin kita menjadi cekatan, ya. Cekatan itu artinya respon kita menjadi cepat, gitu, tidak lambat. Nah, itu sifat-sifat yang baik. Nah, ketika adik-adik diberitahu oleh temannya seperti itu, adik-adik jadi muncul keyakinan, oh gitu ya, gitu. Jadi setelah mendengar informasi secukupnya, adik-adik timbul keyakinan pada game itu. Nah, nanti tentang game ini Kak Yuda ingin cerita lagi nanti di berikutnya. Tidak hanya sekedar sesederhana itu, ya, harus hati-hati juga ketika bermain game gitu. Nah, ini sekarang lanjut. Bagaimana kalau nggak punya keyakinan? Tadi dikatakan batin menjadi kusem, ngeblur. Objeknya jadi nggak jelas gitu. Jadi contohnya game itu jadi nggak jelas. Dia nggak tahu tentang game itu harus diapakan gitu. Kalau kemudian batin menjadi tidak damai, tidak tentram, bergejolak. Batin menjadi bingung, ragu-ragu, gelisah, diaduk-aduk. Batin tidak mengarah ke keterlibatan pencapaian hasil kebajikan dan kebijaksanaan. Kita nggak mau berbuat baik nantinya gitu. Batin kalau menjadi merosot karena nggak mau berbuat baik, batinnya menjadi merosot dan tidak berkembang. Maunya malah berbuat yang sebaliknya, berbuat yang hal-hal yang negatif. Kalau berbuat yang negatif, berarti kita menempatkan diri kita di situasi yang berbahaya. Nah, kalau kita sudah di situasi yang seperti ini, kita nanti punya potensi atau peluang untuk melakukan kembali, mengulang kembali aktivitas yang tidak bermanfaat dan buruk. Pertanyaannya sekarang, Pak Yuda, tadi main game itu aktivitas tidak bermanfaat atau buruk? Atau sebetulnya itu tadi Pak Yuda ngomong bahwa itu adalah ada keyakinan muncul ketika bermain game, gitu, ya. Pak Yuda kasih tips-tipsnya terlebih dahulu yang sederhana. Adik-adik remaja ketika bermain game, adik-adik ketika bermain game dan penuh keyakinan, maka adik-adik bisa mendapatkan skor atau nilai yang tinggi ketika bermain game itu, mendapatkan hasil yang bagus ketika
bermain game itu. Adik-adik bisa melatih tadi konsentrasi, bisa melatih perhatian, sifat-sifat yang baik, bisa melatih cekatan, ya, cekatan. Cekatan itu artinya responnya cepat, gitu, ya, tidak tunggu-tunggu lama-lamaan, gitu. Jadi itu adalah aktivitas-aktivitas atau sifat-sifat yang baik, tapi harus hati-hati. Game itu adalah objek. Ingat ya, game itu adalah objek. Ya, Kak Yuda balik lagi. Game itu adalah objek. Kak Yuda balik yang di pertama lagi. Ya, di sini. Game itu adalah objek. Objek bagi mata, karena kita bisa melihat warna dan bentuk. Game itu ada telinga, karena bisa ada suaranya. Ya, dua ini saja. Ini tadi Kak Yuda mengatakan bisa melatih atau membangkitkan keyakinan. Dan batin kita bisa mendapatkan sifat-sifat yang positif, misalkan melatih konsentrasi, ya kan, melatih perhatian, kemudian melatih respon atau cekatan, gitu. Tapi apakah bisa sebaliknya? Batin dan pikiran disertai faktor mental yang buruk? Bisa. Apakah game bisa membuat kita jadi jengkel? Bisa. Jadi objek-objek luar ini, warna dan bentuk dan suara dari game itu bisa membuat kita jadi jengkel. Hati-hati. Jadi yang namanya objek game itu bisa dua sisi, ya, bisa melatih sifat-sifat yang positif dan hasil yang baik untuk didapatkan. Bisa juga game itu sebagai objek itu bisa membuat batin kita disertai faktor mental yang buruk. Jadi dalam hal ini adik-adik harus hati-hati ya, adik-adik remaja ya. Jadi game itu ada dua sisi gitu. Pak Yuda ini hanya sekedar contoh tadi. Nah, bagaimana munculnya suatu keyakinan? Ini Pak Yuda mau cerita banyak, nanti ada contoh-contohnya. Ya, ada contoh-contohnya nanti ini. Loh, contohnya Pak Yuda. Oh, ini contohnya Pak Yuda ada. Ternyata gambarnya ada di sini nih. Oke, ya. Munculnya keyakinan itu bagaimana sebetulnya? Nah, ini Kak Yuda biasanya mengawali dari hal-hal yang sangat umum di masyarakat. Ya, hal-hal yang sangat sering-sering dikerjakan di masyarakat, terutama di medsos. Di medsos apa misalkan? Kalau misalkan contoh di medsos, di WA ya, di WhatsApp grup misalnya, ya, atau teman-teman adik-adik yang lain pakai media sosial yang lain, misalkan Facebook, IG dan sebagainya. Kadangkala batin kita muncul ketika melihat suatu objek, ketika kita mendengar suatu objek, ketika kita membaca suatu objek, maka batin kita nggak percaya, ya, nggak percaya Kak Yuda, gitu, ya. Kemudian nggak percaya ini masih oke lah, gitu. Tapi kemudian ketidakpercayaannya menjadi meningkat, mencari kekurangan-kekurangan dari objek itu, ya. Jadi objek itu dicari-cari kekurangannya, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari cacatnya. Padahal objeknya adalah objek yang bajik, misalkan. Objek yang bajik misalkan tadi contoh dengan bermain game kita bisa melatih yang namanya konsentrasi. Dengan bermain game kita bisa melatih cekatan. Dengan bermain game kita bisa melatih yang namanya perhatian. Itu adalah objek yang bajik. Ya, jadi game karena bisa melatih konsentrasi, game bisa melatih perhatian, game bisa melatih cekatan, itu adalah dianggap game adalah objek yang bajik. Tapi ingat loh ya, game permainan di smartphone juga bisa menjadi objek yang buruk. Kak Yuda tadi sudah kasih contoh. Di sini Kak Yuda ambil objek yang bajiknya saja. Ya. Itu bisa juga dicari-cari kekurangannya, gitu. Ya, cari-cari cacatnya. Kemudian kalau sudah begini, kita tidak mau terlibat di aktivitas yang bajik itu. Kita nggak mau terlibat, karena kita melihat kekurangan-kekurangan dan cacat dari objek yang bajik itu. Contoh misalkan, ada sepupunya Sang Buddha, ya, yakni yang bernama Dewadatta. Ya. Dewadatta itu melihat Sang Buddha itu adalah objek yang bajik. Ya, Sang Buddha itu objek yang bajik. Tapi Dewadatta nggak percaya sama Sang Buddha, nggak percaya sama sepupunya itu yang telah menjadi Buddha. Dan dia bahkan mencari-cari kekurangan-kekurangan dari Sang Buddha. Kalau sudah demikian, Dewadatta tidak mau terlibat, tidak mau ikut kumpulan komunitasnya, siswa-siswanya Sang Buddha yang lain untuk berbuat baik. Nggak mau.
Nah, jadi ini contoh, ada satu contoh, misalkan Dewa Data, dia tidak percaya kepada objek yang bajik, Buddha misalkan sebagai objek yang bajik, dan bahkan Dewa Data mencari kekurangan-kekurangan dari objek yang bajik itu, dari sepupunya yang sudah menjadi Buddha, itu adalah objek yang bajik, dicari-cari kekurangannya, dicari-cari kesalahannya, dicari cacatnya. Ya. Kemudian dengan demikian, Dewa Data tidak mau terlibat di dalam aktivitas yang bajik. Gitu. Rugi nggak adik-adik kalau bersikap seperti ini? Rugi sendiri. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita bisa menggeser? Ini ada gambarnya Kak Yuda, ini gambar panah merah. Ya. Merah menggeser, merahnya lama-lama jadi merah muda, jadi pucet, kemudian jadi 0. 0 ini artinya ketidakpercayaannya sudah 0. Ya. 0. Tidak lagi mencari-cari kekurangannya, 0. Ya. Tidak lagi tidak mau terlibat di aktivitas yang bajik. Dulunya nggak mau, sekarang 0, sekarang digeser lagi, ternyata meningkat lagi menjadi yang warnanya biru. Ya, jadi ini munculnya keyakinan, mulai munculnya keyakinan. Bagaimana? Dari yang tidak percaya kepada objeknya tadi itu, dari yang tidak percaya misalkan objeknya tadi adalah Buddha, kemudian digeser pelan-pelan sampai ketidakpercayaannya dihentikan, dia kemudian mulai berkembang menjadi suatu keyakinan. Keyakinannya itu memastikan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan memastikan? Jadi kita mencari tahu. Jadi contohnya adik-adik remaja di sini ketika di sekolah ada guru-guru mata pelajaran agama Buddha, guru-guru mata pelajaran agama Buddha itulah yang membimbing adik-adik untuk dari yang 0 atau mungkin tidak percaya kepada Buddha, kemudian atau mulai dari 0 tidak tahu tentang Buddha, guru-guru mata pelajaran di sekolah itu, ya, di sekolah SD, SMP, SMA, itu membimbing adik-adik remaja dari yang tidak memiliki keyakinan menjadi memiliki keyakinan. Dari yang dulunya tidak percaya, kemudian ketidakpercayaannya itu dihentikan, kemudian sekarang menjadi percaya. Contoh misalkan guru-guru sekolah mata pelajaran agama Buddha, itu mereka berjasa membuat adik-adik menjadi memiliki keyakinan, contoh terhadap yang namanya Buddha. Dari awal adik-adik nggak tahu yang namanya Buddha itu. Kemudian guru-guru itu mengajarkan, oh Buddha itu lahir di mana, kemudian dia adalah seorang pangeran, pangeran itu hidupnya mewah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ketika adik-adik mendengar bahwa Sang Buddha itu dulunya adalah sebagai pangeran Siddhartha, dan pangeran ini hidupnya mewah, segala macam kebutuhannya itu terpenuhi, hidupnya sangat makmur, ya kan? Kemudian tidak hanya di situ saja, pangeran ini juga memiliki keterampilan dan pandainya luar biasa. Keterampilannya sangat luar biasa, banyak keterampilan yang dikuasai, dan kecerdasan dan kepandaiannya luar biasa. Nah, informasi-informasi yang seperti ini itu didapatkan dari guru mata pelajaran agama Buddha. Itulah guru-guru mata pelajaran agama Buddha itu memberikan informasi-informasi sebanyak-banyaknya tentang yang namanya Pangeran Siddhartha calon nanti bakalnya menjadi Buddha. Nah, ketika menjadi Buddha, kemudian dapat informasi lagi, Buddha itu siapa, apa yang sudah dikerjakan, sangat berwelas asih, kemudian kekuatannya sangat luar biasa, ya kan, kebijaksanaannya juga sangat luar biasa, beliau tidak pilih kasih, sifat meta dan karunanya, kasih sayangnya sangat besar juga, luar biasa terhadap makhluk yang lain, cinta kasihnya. Itu adik-adik dapat informasi. Lama-kelamaan adik-adik jadi ngerti, oh begitu ya, gitu. Nah, itu adalah adik-adik mendapatkan informasi-informasi sebanyak itu tentang Buddha, itu untuk memastikan bahwa Buddha itu sebetulnya objek yang baik, objek yang bajik. Dari situ timbul yang namanya keyakinan. Keyakinan karena mendapatkan kepastian bahwa Buddha objeknya itu adalah objek yang bajik, gitu. Nah, kemudian ketika adik-adik mendengar, misalkan, oh, dulunya pangeran ya, wah enak dong kalau pangeran, hidupnya mewah, segala kebutuhan ada, ya kan? Kemudian ternyata pangerannya itu juga cerdas, pintar sekali, kemudian mendapatkan pacar yang cantik, ya kan, seorang dewi, namanya Yasodhara, ya kan? Itu
menjadi objek kekaguman. Menjadi objek kekaguman bagi adik-adik. Wah, hebat ya pangeran ya. Wah, hebat ya istrinya juga hebat ya. Gitu. Wah, pacarnya hebat ya. Dulu sebelum nikah kan mereka pacaran dulu. Wah, hebat ya, wajahnya juga cantik dan ganteng. Jadi adik-adik di sini mengagumi Siddhartha Gautama dan Putri Yasodhara itu. Nah, di sini adik-adik membangkitkan yang namanya keyakinan karena mengagumi. Mengagumi apa sebetulnya? Mengagumi kualitas-kualitas yang baik, mengagumi nilai-nilai, ya, nilai-nilai, sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara itu. Timbul mengagumi. Kemudian ketika Siddhartha Gautama ini menjadi seorang Buddha, adik-adik juga mengagumi Siddhartha yang menjadi Buddha ini, menjadi Buddha Sakyamuni ya. Hebat ini ya sang Buddha ya, kagum gitu. Kemudian ketika adik-adik melihat rupanya, fotonya, ya kan, lukisan dari wajah sang Buddha, adik-adik menjadi kagum. Padahal nggak pernah ketemu sang Buddha gitu. Tapi karena dengar ceritanya, kemudian karena dengar informasi-informasi dari guru-guru sekolah minggu dan guru-guru mata pelajaran agama Buddha, adik-adik mengingat kembali kualitas-kualitas yang baik dari sang Buddha. Kemudian timbul kagum. Itulah keyakinan karena mengagumi. Bisa juga karena mendengar cerita-cerita dari guru-guru sekolah minggu dan guru-guru mata pelajaran agama Buddha tentang berbagai macam keterampilan, berbagai macam kecerdasan, kualitas-kualitas yang baik dari sang Buddha, akhirnya adik-adik ingin meneladani. Ingin meneladani apanya dari sang Buddha? Ingin meneladani kecerdasannya. Wah, gitu. Timbul keyakinan untuk meneladani. Ingin apa lagi yang diteladani? Oh, karena welas asihnya, cinta kasihnya. Nah, adik-adik ingin meneladani, meniru, mencontoh, meneladani cinta kasih dan welas asihnya dari sang Buddha. Timbul keyakinan karena ingin meneladani. Jadi ini digeser ya adik-adik ya. Jadi ada panah yang berwarna merah, panah merah ini berbahaya, kemudian digeser menjadi 0, ya kan, kemudian menjadi biru. Biru ini sejuk dan adem, ya. Jadi keyakinan itu membangkitkan di dalam pikiran kita rasa sejuk, adem, damai, tentram gitu. Nah, ini makanya di sini kita bisa melihat keyakinan ternyata dari yang tidak percaya menjadi percaya dengan cara memastikan tadi itu, mengumpulkan banyak informasi, data-data tentang Buddha ini siapa gitu. Kemudian dari melihat kekurangan-kekurangan objek yang bajik, kemudian menjadi 0, kemudian sekarang jadi mengagumi kualitas-kualitas baiknya itu. Ya. Kemudian dulunya yang tidak mau terlibat di dalam aktivitas yang bajik, kemudian sekarang jadi ingin meneladani, ingin meniru, ingin mencontoh perbuatan-perbuatan baik itu yang sudah dikerjakan oleh Buddha. Nah, dengan demikian maka di sini timbul keyakinan 3 macam adik-adik. Ya, keyakinan karena kagum. Ya. Dari kagum mengagumi sang Buddha, kemudian timbul keyakinan ingin meneladani, ingin meniru sang Buddha. Ya, meniru sang Buddha itu. Perbuatan baiknya ditiru, kecerdasannya ditiru, keterampilannya yang luar biasa ditiru, ya. Kemudian welas asihnya ingin ditiru, cinta kasihnya ingin ditiru, dan sebagainya, dan sebagainya. Kebijaksanaannya ingin ditiru. Nah, kemudian dari keyakinan yang mengagumi berkembang menjadi kekaguman yang meneladani. Bagaimana caranya, Kak Yuda, supaya saya bisa sebijaksana, bijaksananya seperti sang Buddha? Dicarilah informasi kepada guru-guru sekolah minggu dan guru-guru mata pelajaran agama Buddha di sekolah. Tanya, Miss, Pak Guru, Bu Guru, bagaimana supaya saya bisa menjadi sebijaksana, agar saya bisa menjadi bijaksananya seperti Buddha? Cari informasinya sama guru-guru di sekolah itu. Nah, nanti guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu memberikan informasinya. Oh, kalau mau mendapatkan kebijaksanaan seperti yang didapatkan oleh sang Buddha, caranya seperti begini, 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 begini. Kamu harus mengerjakan hal-hal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu harus mengikuti petunjuk dari sang Buddha seperti ini. Kamu harus mengikuti nasihat dari sang Buddha seperti ini, mempraktekkannya. Nanti kamu akan mendapatkan kebijaksanaan seperti yang telah didapatkan oleh sang Buddha. Nah, kemudian akhirnya dia dengan semangatnya yang tinggi, karena didasari oleh kekaguman, karena keyakinan karena kagum, dan keyakinan karena ingin meniru, mencontoh sang Buddha, dia mengerjakan praktek-praktek
dia mengerjakan nasihat-nasihat, dia mengerjakan ya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu dan guru-guru mata pelajaran agama Budanya sesuai dengan ajaran Buddha, sesuai dengan ajaran Dharma. Dan dia bekerja, akhirnya dia memastikan, setahap demi setahap dia memastikan mendapatkan kebijaksanaan yang diinginkan. Setelah dia bisa berhasil mendapatkan kebijaksanaan itu setahap demi setahap, makin berkembang, dia makin kagum lagi. Hebat ya Sang Buddha itu ya, nasihatnya luar biasa. Jadi dia makin kagum lagi sama yang namanya Buddha itu. Kagum dengan nasihat-nasihatnya, kagum dengan petunjuk-petunjuknya, makin kagum lagi. Dari kagum ini keyakinan makin meningkat lagi. Dia makin ingin meneladani, meniru tidak hanya kebijaksanaannya Sang Buddha. Sekarang dia ingin meniru tentang bagaimana welas asihnya Sang Buddha, bagaimana cinta kasihnya Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha kok bisa sepintar itu. Ya, bagaimana Sang Buddha kok bisa mendapatkan tubuh yang sangat sehat seperti itu. Nah, jadi akhirnya keyakinan tiga macam ini saling memperkuat. Keyakinan karena kagum memperkuat, keyakinan karena meneladani memperkuat keyakinan ingin mendapatkan hasil seperti yang diteladani itu, memastikan dia mendapatkan hasilnya, dan setelah dia mendapatkan hasilnya, dia makin kagum dan ingin meniru lagi, ini meningkat terus, ini seperti siklus berputar, makin kuat, memperkokoh, memperkuat, saling memperkuat. Jadi tiga jenis keyakinan ini itu harus ada di dalam batin kita. Jadi kalau kita namanya yakin, tiga-tiganya ini harus ada, tiga jenis keyakinan ini. Keyakinan karena kagum, keyakinan karena ingin meneladani, keyakinan memastikan bahwa hasil yang ingin saya teladani itu sudah saya dapatkan. Muter lagi, memperkuat makin kokoh lagi. Jadi keyakinan di sini ada tiga macam ya, adik-adik ya. Ini keyakinan seperti itu. Kak Yuda maju lagi. Nah, contoh misalkan, ini Kak Yuda kasih contoh nih, nanti Miss Yuni juga bisa kasih contoh-contohnya. Ya. Kasih contoh-contohnya, keyakinannya itu apa saja nanti. Ya, contoh-contohnya. Kak Yuda kasih contoh dulu, misalkan ada yang namanya Alva Edison, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu listrik. Ya, penemu listrik. Listrik itu berkat hasil karyanya Thomas Alva Edison, kita menikmati loh, ya, karya besar listrik. Adik-adik renungkan coba, smartphone-nya adik-adik itu yang bisa bermain game, itu ada listrik loh, listrik dari baterai, ya, ada baterainya, ada listriknya. Itu yang menemukan listriknya itu Alva Edison. Tanpa Alva Edison, adik-adik nggak bisa bermain smartphone. Baterai tidak ada, nggak ada listriknya. Jadi di sini kita bisa mengagumi keyakinan terhadap Alva Edison karena hasil karya. Nah, ini Kak Yuda, ini kasih ini, sorry. Kak Yuda kasih hasil karya. Ini dia, ini ya, di poin yang pertama ini. Jadi keyakinan mengagumi, meneladani, dan memastikan, tadi saling memperkuat siklus, itu kepada seorang tokoh, misalnya. Seorang tokoh namanya Alva Edison. Apakah kita melihat fotonya, kata-katanya, perilakunya, sikap prinsip hidupnya, teladannya, nilai-nilai dan kualitas, nilai-nilai dan kualitasnya. Ya, sudah ada. Ya, lanjut lagi ya. Jadi, Kak Yuda kasih contoh ya, Alva Edison misalkan. Alva Edison ini kan seorang tokoh. Nah, seorang tokoh, ada fotonya, ketika kita melihat fotonya, kata-katanya, perilakunya, sikap, prinsip hidupnya, teladannya, nilai-nilai dan kualitasnya, pola pikirnya, hasil karyanya. Nah, ini loh. Hasil karyanya berupa listrik, itu adik-adik nikmati sekarang dalam bentuk smartphone, baterainya smartphone. Adik-adik bisa menikmati hasil karyanya Alva Edison ya, dalam listrik ya. Itu. Nah, oleh karena itu adik-adik kagum terhadap yang namanya Alva Edison ini. Wah, hebat ya orangnya gitu ya.
bisa menemukan listrik. Nah, di sini timbul keyakinan karena mengagumi. Kemudian kalau seperti Kak Yuda dulu sekolahnya elektro gitu. Kagum sama Thomas Alva Edison. Kak Yuda ingin jadi seperti Alva Edison. Bagaimana caranya? Makanya Kak Yuda kuliah elektro gitu. Sekolah elektronika. Itu berarti Kak Yuda yakin nanti dengan teladannya itu ingin meneladani Alva Edison, Kak Yuda belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan elektronika. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan nanti itu akan membuat diri kita berkarya untuk sesuatu hal-hal yang baik. Ya, di sini ada Mahatma Gandhi. Adik-adik remaja mungkin perlu tahu ya, Mahatma Gandhi ini adalah terkenal dengan perilakunya, sikap prinsip hidupnya, teladannya, nilai-nilai dan kualitasnya, semangat perjuangannya, nama baiknya, nasihat dan ajarannya. Apa yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi adalah ahimsa. Apa itu ahimsa? Ahimsa adalah sikap yang tidak membahayakan makhluk yang lain. Nah, itu kan bagus ya, ahimsa. Ada Siddhartha Gautama, sang Buddha sendiri. Ada Anggulimala. Anggulimala adik-adik pernah dengar ya ceritanya ya, gitu. Anggulimala ini dulu dia percaya kepada gurunya yang terdahulu. Gurunya yang terdahulu itu adalah membuat Anggulimala menjadi orang yang tersesat, ya, tersesat dan bahkan tersesat dalam hal dia malah berbuat hal-hal yang buruk, mengumpulkan jari kuku sebanyak 1000 dan dibuat kalung. Mengumpulkan jari tangannya itu harusnya mengumpulkan jari tangannya dengan cara membunuh. Nah, ini kan nggak betul, itu kan perbuatan yang negatif gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan Siddhartha Gautama. Itu. Pertama, Anggulimala nggak percaya dengan Siddhartha Gautama. Dia nggak yakin gitu. Lama-kelamaan, Anggulimala mengejar Siddhartha Gautama, ternyata sang Buddha tidak terkejar, tidak bisa dikejar oleh Anggulimala. Gitu. Anggulimala yakin, wah, ini orang ini kok hebat ya, gitu. Kok nggak, saya sudah mengejar dengan sekuat tenaga, sang Buddha kok lebih hebat ini, larinya kok lebih cepat daripada saya, gitu. Saya tidak bisa mengejar sang Buddha, gitu. Itu timbul keyakinan. Gitu. Siapakah engkau? Kenapa kok saya tidak bisa mengejar Anda? Gitu. Kenapa kok saya tidak bisa mengejar engkau? Gitu. Nah, dari situ kemudian karena muncul keyakinan terhadap sang Buddha, barulah Anggulimala ini mengikuti petunjuk sang Buddha untuk berbalik dari berbuat yang negatif, jahat, buruk, dia berbalik menjadi seorang siswa yang taat, seorang siswa yang baik, ya, siswanya sang Buddha. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan munculnya keyakinan pada diri Anggulimala. Nah, adik-adik remaja juga demikian. Jadi adik-adik remaja perlu membangkitkan yang namanya Triratna. Ya, Triratna itu ada 3, Bhagawan Buddha, Dharma ajaran suci dari sang Buddha, dan Sangha siswa Arya sang Buddha. Ya, ada 3 permata. Adik-adik remaja perlu mencari tahu siapa itu Buddha, apa itu Dharma, dan siapa itu Sangha. Kenapa kok saya harus yakin kepada Buddha? Kenapa kok saya harus yakin terhadap Dharma? Kenapa kok saya harus yakin terhadap Sangha? Cari tahu supaya nanti muncul keyakinan. Ya. Nah, bagaimana cara membangkitkan keyakinan? Tadi Kak Yuda sudah ajarin loh. Ada tiga cara tadi. Ya, ada 3 cara ini. Dari yang tidak percaya sama Buddha, Anggulimala, akhirnya Anggulimala betul-betul membangkitkan keyakinan terhadap sang Buddha. Gitu. Adik-adik juga begitu. Dari mungkin yang tidak tahu apa-apa terhadap Triratna, adik-adik perlu cari informasinya sebanyak-banyaknya. Memastikan siapa sang Triratna itu. Kemudian dari situ adik-adik timbul namanya keyakinan. Dari keyakinan ini itu nanti segala macam kebaikan, segala macam kebajikan, segala macam kebijaksanaan, ya, hal-hal yang baik akan muncul di dalam dirinya adik-adik. Segala macam kebahagiaan, cita-cita bisa tercapai, sukses besar. Ya, itu nanti dimulai dari yang namanya keyakinan. Di sini juga adik-adik perlu belajar apa itu keyakinan terhadap praktek sila, keyakinan terhadap hukum karma, 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, keyakinan terhadap apa itu yang disebut dengan Sotapana, makhluk suci yang bernama Sotapana,
hingga arahat. Ada yang namanya Buddha yang namanya Paceka Buddha atau Prati Eka Buddha. Ya. Ada yang namanya Bodhisattva Arya, ada yang namanya Sama Sambuddha, Buddha yang jaya, lengkap, dan sempurna. Apa itu? Adik-adik perlu pelajari. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Untuk apa cari informasi sebanyak-banyaknya? Yakni untuk membangkitkan keyakinan. Karena kalau keyakinan sudah bangkit, maka keyakinan akan menyebabkan membawa teman-temannya lain. Teman-temannya yang baik yang lain-lainnya itu, faktor mental baik yang lainnya tadi itu akan diikutkan serta semuanya. Ya, terutama kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan, perhatian, sopan santun dan sebagainya, tata krama dan sebagainya, ya kan? Itu nanti akan hadir semuanya di dalam dirinya adik-adik remaja. Mau nggak seperti itu? Tentu mau. Tentu kalau adik-adik remaja menjadi seorang yang baik, ya, adik-adik remaja menjadi sosok yang baik, menjadi seseorang yang baik, adik-adik remaja akan banyak temannya, disukai, banyak teman. Dan papa mama semakin sayang karena perilaku adik-adik remaja semakin menjadi maju dan menjadi semakin baik. Ini berkat munculnya faktor mental yang namanya keyakinan. Gitu. Nah, ini Kak Yuda punya contohnya nih. Objek yang bisa membangkitkan keyakinan. Ini adalah Rupang Buddha yang ada di Mahabodhi Wihara. Kemudian adik-adik kalau melihat wajah dari Buddhanya, nah wajah dari Buddhanya ini juga bisa membangkitkan keyakinan. Atau ketika melihat telapak kaki dari Sang Buddha, telapak kakinya ternyata ini adalah ciri-ciri dari tanda manusia besar, ya, manusia agung. Itu ada tanda-tandanya. Di kepalanya Sang Buddha ini ada namanya usnisa, ya, ada tonjolan kepala. Itu ini adalah usnisa. Kemudian di dahi tengahnya ini ada namanya urna. Ada urna di sini. Nah, tanda-tanda seperti ini itu tidak gampang dicapai, enggak gampang. Adik-adik nanti bertanya, bagaimana cara mencapai tanda-tanda manusia agung? Bagaimana mencapai hasil-hasil tanda-tanda telapak kaki, usnisa, urnanya dari yang ada di wajahnya Sang Buddha? Ternyata untuk menghasilkan satu tonjolan yang ada di sini, itu butuh mengumpulkan kebajikan yang luar biasa banyak, ya, luar biasa banyak. Contoh lagi yang sederhana, bagaimana supaya timbul wajah yang ganteng, seperti wajahnya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Untuk menghasilkan wajah yang ganteng, itu enggak datang sekonyong-konyong, ya, tidak datang secara tiba-tiba, tidak. Wajah yang ganteng, ya, mata yang luar biasa menyejukkan, terus hidungnya, bibirnya, mulutnya, telinganya itu bisa simetris, ya, enak dipandang. Ketika dipandang itu membangkitkan kekaguman. Itu kualitas-kualitas bajik seperti itu tidak datang dengan tiba-tiba. Itu butuh praktek-praktek sila, konsentrasi, dan mengumpulkan kebijaksanaan yang banyak sesuai nasihat petunjuk dari Buddha. Praktek-praktek yang kebaikan-kebaikan semacam itulah nanti yang bisa menghasilkan, salah satunya adalah wajah yang demikian indah dan mengagumkan, seperti wajahnya Sang Buddha. Contoh telapak kakinya yang luar biasa seperti ini. Ini adalah tanda-tanda manusia yang luar biasa, tanda-tanda manusia agung, gitu. Jadi ketika adik-adik melihat gambar-gambar ini timbul suatu kekaguman karena melihat itu adalah keyakinan didasari kagum. Dari keyakinan tadi didasari rasa kagum, adik-adik ingin meneladani. Bagaimana saya supaya bisa mendapatkan wajah yang mengagumkan? Nah, adik-adik akhirnya mencari-cari informasinya. Apa yang perlu dikerjakan? Kebaikan-kebaikan apa yang perlu dikerjakan? Praktek-praktek apa yang perlu dibiasakan? Ya, praktek-praktek apa yang perlu dikerjakan? Kebajikan-kebajikan apa yang perlu dikumpulkan menjadi himpunan-himpunan sehingga menghasilkan wajah yang mengagumkan, wajah yang cantik dan ganteng. Ini adalah keyakinan memastikan agar suatu hari nanti kita mendapatkan hasil-hasil yang ingin kita capai. Ini namanya keyakinan karena memastikan. Nah, Kak Yuda juga punya gambar yang lain. Ini gambarnya Kak Yuda ini Kak Yuda pilih karena
sesuai dengan bisa membangkitkan keyakinannya Kak Yuda. Jadi contoh ketika Kak Yuda melihat ukiran di dinding, ukiran huruf-huruf itu ternyata sutra prasnya paramita, penyempurnaan kebijaksanaan. Kak Yuda bangkit keyakinannya. Wah, sutra prasnya paramita. Sutra prasnya paramita ini adalah pelajaran-pelajaran nasihat dari petunjuknya Buddha agar kita bisa terbebaskan dari segala macam penderitaan gitu. Atau melihat stupa yang di tengah ini, stupa yang ada di areanya Mahabodhi yang ada di Bodh Gaya, ya. Ketika melihat stupa ini, Kak Yuda bangkit rasa kagumnya, betapa indahnya ya stupanya gitu. Atau melihat dua rupang yang ada di wihara, di salah satu wihara yang ada di Singapura, ya, ini Kak Yuda pernah pergi, melihat rupang Bodhisattva Manyusri. Ini Bodhisattva Manyusrinya menunggang singa salju, dan Bodhisattva Samantabhadranya menunggang gajah. Wah, siapa beliau? Apa yang dimaksud dengan Manyusri? Siapa beliau Samantabhadra? Ternyata mereka berdua ini adalah Bodhisattva besar. Apa yang dimaksud dengan Bodhisattva besar? Kak Yuda mulai kurius, pengen tahu. Akhirnya dipelajari, dicari informasinya, menimbulkan keyakinan terhadap kedua sosok bodhisattva ini, Bodhisattva Manyusri dan Bodhisattva Samantabhadra. Wah, hebat ya, mereka adalah bodhisattva ini kan calon Buddha, bakalnya mereka akan bisa menjadi Buddha. Ya, kalau bisa menjadi Buddha berarti bakalnya mereka ini memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan untuk membantu makhluk-makhluk yang lain untuk mengatasi penderitaannya. Luar biasa ya. Ini bodhisattva semacam ini timbul keyakinan gitu. Nah, kayaknya Miss Yuni punya nih gambar-gambar yang lain yang adik-adik bisa membangkitkan keyakinan nih. Tolong di-share sebentar ya, tolong di-share nanti gitu. Ini Kak Yuda stop dulu nih. Nah, sebelum di-share, kalian pasti ada coba. ini ya, pernah rasa kagum ya, Kak, yakin sama sosok atau idola. Coba kita ingin cek dulu di chat. Idola kalian kagum sama siapa sih? Boleh siapa aja. Coba, bener nggak yang hasil surveinya Miss itu, nanti fotonya Miss share. Siapa tuh? Boleh cek semuanya. BTS, kayak Blackpink, apa, macam-macam ya. EXO. Siapa lagi? Red Velvet. Siapa lagi? Ayo, boleh di chat. Hermione. Idol K-pop. And siapa ini namanya? Enpin. Aduh. Enhypen. Susah. NCT. Samurai. Waduh, banyak ya. Coba ya. Miss share ya. Bentar. Miss ambil itu aja yang. Nah, ini siapa nih? Pasti banyak yang tahu, banyak yang suka. Ya, ketawa-ketawa lihat senyum-senyum semua. BTS ya? Nah, itu senyum semua langsung. Alasannya apa tuh? Langsung Selain aja ini, Miss Yuni ditampilkan semuanya, nanti saya komentari. Ini Blackpink, Nixon. Nah, ini mereka ada. Kalau Miss suka yang ini. Siapa tuh? Kenal nggak? Miss suka Siwon Super Junior. Bukan karena dia ganteng atau apa, tapi Miss suka karena ini. Dia duta UNICEF yang sudah lama sekali dan suka charity ya. Nah, ini di Thailand ya, dia kunjungi di Thailand, ada biksunya. Dia kunjungi di tempat anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, tentu saja donasi ya. UNICEF itu organisasi PBB ya, yang bergerak di bidang anak-anak khususnya. Nah, coba kalian ada yang lain nggak alasannya kenapa? Sudah ya di-share-nya, cukup? Nanti nggak apa-apa Miss Yuni, nggak apa-apa di-share sambil saya komentarin. Nah, dari slide yang pertama dulu. Nah, adik-adik remaja, ini kalau Kak Yuda lihat ini, Kak Yuda nggak bangkit keyakinannya, karena Kak Yuda nggak kenal gitu. Jadi makanya Kak Yuda sengaja minta tolong Miss Yuni
siapa kira-kira yang dikenal oleh adik-adik remaja? Oh, ternyata BTS gitu. Wah, ini Kak Yuda juga baru kenal ini yang namanya BTS. Kak Yuda berarti kalau nggak kenal, keyakinannya nggak bangkit ya. Ya, kalau nggak kenal kan nggak yakin tuh sama yang namanya BTS. Siapa tuh BTS gitu. Nah, dengan contoh-contoh seperti ini sebetulnya Kak Yuda ingin mengajarkan kepada adik-adik remaja bahwa objek-objek seperti begini itu juga bisa membangkitkan keyakinan gitu. Tapi hati-hati juga. Objek-objek seperti ini juga bisa menjerumuskan adik-adik untuk melekat. Hati-hati, bisa memelekati. Memelekati itu artinya apa? Adik-adik nanti bisa contoh membeli aksesorisnya BTS gitu. Membeli baju-baju yang dipakai oleh BTS. Kalau nggak bajunya seperti itu nggak mau gitu beli, ya belain beli seperti itu. Nah ini nggak bagus karena sudah menjurus ke kemelekatan gitu. Nggak apa-apa Miss, tampilin lagi sambil saya supaya bisa ngomong, supaya saya bisa komentar. Biar bisa lihat wajah mereka maksudnya. Oh iya, jadi seperti itu. Jadi hati-hati ya adik-adik ya. Jadi smartphone, game, idola-idola, tadi ada BTS, Blackpink, ada Siwon, dan sebagainya, itu bisa dua sisi ya, bisa membangkitkan keyakinan, sisi-sisi kualitas yang baik dari adik-adik remaja, tapi kalau adik-adik remaja tidak hati-hati terhadap objek-objek itu, Kak Yuda tadi sudah memberikan pelajaran tentang batin dan faktor mental melalui kelima pintu, mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan, dan ada objek luar dan objek dalam, hati-hati. Itu nanti bisa adik-adik juga terjerumus dengan objek-objek itu, bisa menjadi melekat, nanti bisa yang ada yang nggak senang jadi membenci, dan sebagainya. Hati-hati, ini tidak bagus. Kak Yuda tidak mengharapkan yang seperti itu. Tapi yang Kak Yuda harapkan adalah dengan melihat tadi fotonya, BTS, Blackpink, Siwon, tadi ada UNICEF ya membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, adik-adik membangkitkan keyakinan. Apa sih keyakinan yang harus dibangkitkan? Nah, kalau tadi Kak Yuda kan nggak kenal sama yang namanya BTS gitu. Setelah diberitahu Miss Yuni, Kak Yuda ingat loh ya, diberitahu. Diberitahu ini artinya mengumpulkan informasi-informasi. Oh, BTS itu ini. Blackpink itu ini. Siwon itu ini. Oh, mereka tuh ternyata dermawan, menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk membantu UNICEF ya, menangani disumbangkan kepada kebutuhan-kebutuhan sosial di seluruh dunia gitu. Wah, bagus ya gitu. Nah, timbul dalam dirinya Kak Yuda kagum. Kagum terhadap apa? Kagum terhadap keteladanannya mereka-mereka itu, selebriti-selebriti itu, bahwa mereka punya jiwa sosial, punya kedermawanan, ingin membantu sesama. Itu yang Kak Yuda kagum, sifat perilakunya itu. Gitu. Kemudian adik-adik juga bisa memiliki kekaguman. Ketika melihat fotonya itu, adik-adik misalkan membagikan rasa kagum. Waduh, wajahnya kok ganteng ya. Waduh, wajahnya kok cantik ya. Alih-alih ya ingin mendapatkan pacar, melekat pacar seperti wajah ganteng seperti itu, diganti. Atau alih-alih ingin mendapatkan pacar wajah cantik seperti Blackpink, alih-alih diganti, harus diganti. Karena ingin mendapatkan secara berlebihan, mendapatkan pacar dengan wajah ganteng, dengan wajah cantik seperti itu, nanti akan membangkitkan yang namanya kemelekatan. Nanti kalau nggak mendapatkan seperti itu jadi penderitaan. Nah ini yang harus dihindari. Jadi Kak Yuda ingin memberitahukan dengan faktor mental keyakinan, kita harus bisa melihat kualitas-kualitas baik yang ada di dalam objeknya itu. Dalam hal ini ada beberapa contoh tadi ya, ada BTS, ada Blackpink, ada Siwon, ada apa lagi tadi, Miss? Ada selain itu 3. Di itu grup di chat banyak ya, nih. Ada harus adik-adik remaja harus bisa melihat kualitas-kualitas baiknya. Dari kualitas-kualitas baik itulah kemudian dikagumi. Ya, apakah wajah gantengnya, apakah kedermawanannya, apakah kepintarannya, dan lain macam sebagainya. Ya, atau kekayaannya. Kemudian adik-adik ingin meniru. Bagaimana, Miss? Bagaimana, Pak Guru, Bu Guru? Saya ingin menjadi kaya, sekaya mereka. Kalau kaya, setelah kaya saya ingin menyumbangkan
saya ingin berbuat sosial, saya ingin dermawan seperti mereka. Nah, ini bagus. Ini namanya keyakinan karena meneladani. Nanti adik-adik harus bekerja sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Nanti suatu hari adik-adik akan menjadi sukses. Dan adik-adik bisa mendapatkan hasil-hasil seperti itu. Hasil-hasil seperti itu apa? Adik-adik nanti bisa menyumbangkan sebagian uang yang didapatkan untuk kepentingan sosial, misalkan. Kak Yuda, nggak perlu tunggu besok-besok ketika dewasa. Sekarang aja juga bisa ini adik-adik remaja menyumbang. Tadi ada dana paramita juga adik-adik nyumbang tadi, Kak Yuda. Oh iya, betul ya. Nah, itu sifat kualitas yang baik. Dan Kak Yuda kagum terhadap adik-adik di sini. Ketika ada dana paramita, adik-adik langsung spontan ya berdana. Itu adalah sifat kualitas yang baik yang bisa membangkitkan keyakinan. Gitu. Nah, Kak Yuda lanjut lagi ya. Share ini. Share PowerPoint-nya. Sebentar. Ya. Oke, Kak Yuda share lagi, sambung lagi sedikit. Ya. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah keyakinan tersebut, misal contoh yang ini langsung aja ya. Jadi keyakinan itu nanti akan menghasilkan batin pikiran yang jernih, tenang dan damai. Keyakinan itu bagaikan batu khasiat atau batu ajaib yang bisa menjernihkan, mengendapkan, membersihkan. Apa yang dicernihkan Kak Yuda? Apa yang diendapkan? Apa yang dibersihkan? Adalah kekotoran batin. Adalah faktor mental yang tidak baik. Adalah sifat-sifat yang tidak baik. Itu dijernihkan, disingkirkan, diendapkan, dan dibersihkan. Siapa yang membersihkan itu? Keyakinan. Begitu adik-adik membangkitkan keyakinan, maka faktor-faktor sifat-sifat mental yang tidak baik itu dengan sendirinya akan mengendap otomatis. Jadi keyakinan ini luar biasa ya, bisa menyingkirkan sifat-sifat yang negatif. Makanya dikatakan sebagai batu ajaib. Dan keyakinan ini sebagai pintu gerbang. Pintu gerbang untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Ini merupakan lawan dari tadi kekotoran-kekotoran batin yang mesti diendapkan dan dibersihkan. Ya, bagaikan pintu gerbang, bagaikan pelopor yang di depan, memberikan teladan untuk ditiru dan dicontoh. Nah, ini ada ceritanya ini, ya, ada ceritanya. Jadi contoh misalkan ada seseorang pemimpin karena dia yakin dengan kekuatannya, dia yakin dengan senjata yang dipegangnya, ya, dengan memegang pedang atau pisau di depan, dengan badannya yang sehat, yang kekar, pemimpin ini akhirnya memberikan petunjuk, wahai teman-temanku, ayo kita seberangin sungai yang di depan kita ini. Takut pemimpin, khawatir. Loh kenapa kok takut? Ya karena sungainya banyak buayanya. Kita takut untuk diterkam dengan buaya itu, gitu. Akhirnya pemimpin yang badannya sehat, kekar, dan punya senjata yang luar biasa, pisau atau pedang untuk menghalau, itu akhirnya mengatakan, jangan takut, saya akan berdiri di depan, saya akan melangkah yang di paling depan. Teman-teman boleh mengikuti di belakang saya. Ya, mari kita seberangi sungainya sekarang. Akhirnya pemimpin itu jebur ke sungainya. Ketika pemimpin ini menjebur ke sungai, teman-temannya jadi takut lagi nggak? Teman-temannya nggak takut lagi. Batinnya jadi yakin. Kenapa kok yakin? Yakin terhadap si pemimpin itu. Nah, keyakinan di sini itu ibarat pelopor di sini, pemimpin yang di depan itu. Begitu keyakinan muncul, maka kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan teman-temannya yang lain, faktor mental bajik yang lain, itu mengikuti semuanya. Jadi keyakinan ini bagaikan pelopor yang berdiri di depan, memberikan teladan untuk ditiru dan dicontoh. Ini faktor mental bajik yang lain akan hadir bersama keyakinan itu dan menyertai keyakinan itu. Dan keyakinan ini bagaikan harta karun, permata unggul yang setia mendukung tuannya. Tuannya siapa? Tuannya adalah pemilik dari keyakinan itu. Siapa pemilik dari keyakinan itu? Adalah pada minggu siang hari ini adalah adik-adik remaja.
sebagai pemilik dari keyakinan itu, pemilik dari harta karun permata yang unggul itu. Yang ini tadi semua harta karun permata unggul ini banyak loh, sebagai batu khasiat ajaib, sebagai pintu gerbang, sebagai pelopor, faktor mental yang baik itu nanti mengikuti semuanya, ya, menyertai adik-adik semuanya. Akhirnya adik-adik nanti karena memiliki sifat yang baik, adik-adik banyak teman, disayang orang tua, dan adik-adik bisa menjalani kehidupan dengan sukses. Jadi harta karun ini luar biasa, harta karun yang bernama keyakinan ini. Ya. Dan bagi papa mama, bagi orang tua yang mendengarkan presentasi Kak Yuda pada siang hari ini, keyakinan ini juga bagaikan harta karun yang tidak bisa ada habisnya. Loh, kenapa kok nggak ada habisnya? Ya, karena ketika kematian tiba, ingat kan, manusia kan nggak selamanya hidup, manusia kan suatu saat bisa mati, bisa meninggal. Nah, harta benda berupa uang, rumah, dan sebagainya itu tidak dibawa ketika mati. Yang bisa dibawa ketika mati, meninggal, adalah harta karun yang bernama keyakinan. Makanya harta karun ini merupakan permata unggul yang setia mendukung, menemani tuannya, gitu. Ya. Nah, adik-adik itu, ya. Kak Yuda ada pertanyaan nih, PR, ya, PR. Nanti nggak dijawab sekarang nggak apa-apa. Itu. Ini, ya, ini. Misal ada contoh perumpamaan yang sering dipakai. Ada permata di genggaman tangan seorang guru yang terkenal. Jadi guru itu menggenggam permata di tangan. Ya, permatanya nggak kelihatan karena kan ditutup oleh genggaman telapak tangan, gitu, nggak kelihatan gitu. Kemudian gurunya mengatakan kepada murid-muridnya, murid-muridku, ada batu permata loh di dalam telapak tangan saya. Ada batu permata, ya, yang saya genggam, gitu. Murid-muridnya melihat permata itu atau enggak? Murid-muridnya kan nggak bisa melihat gurunya memegang batu permata atau enggak. Kan murid-muridnya nggak bisa melihat karena ditutupi oleh telapak tangan dari guru itu. Dan murid-muridnya belum ada yang melihat jenis permata seperti tersebut, ya, mereka belum pernah lihat, gitu. Jadi mereka percaya kepada sang guru, dan atau mereka percaya bahwa permata tersebut benar-benar ada. Ya, mereka percaya permatanya benar-benar ada, walaupun ditutupi oleh telapak tangannya guru, digenggam begini, ya, permatanya di dalam nggak kelihatan, tapi gurunya ngomong ada permata loh di tangan saya, gitu. Ya. Nah, ternyata murid-muridnya ini percayanya ada dua macam. Ya. Mereka percaya kepada gurunya karena gurunya itu adalah seorang guru yang terkenal, gitu. Dan mereka percaya begitu saja bahwa di tangannya guru itu permatanya benar-benar ada, walaupun mereka nggak melihatnya. Ya, di sini permata itu bisa disimbolkan sebagai Triratna. Kita sekarang melihat Triratna enggak? Kan enggak, ya. Itu seperti permata di dalam genggaman telapak tangan guru. Itu seperti permata yang tidak terlihat, ya. Kekuatan dari Triratna itu tidak terlihat. Nah, sekarang pertanyaannya buat adik-adik nih, buat PR ya, nggak perlu dijawab sekarang. Apakah murid-muridnya tersebut memiliki sikap keyakinan? Di sini Kak Yuda pakai kata percaya, tanda kutip. Pakai kata percaya. Percayanya ada dua. Percaya kepada guru dan percaya kepada kalimatnya sang guru bahwa permata itu ada di dalam genggaman tangannya. Ada dua percaya di sini. Nah, pertanyaannya, apakah murid-muridnya itu memiliki sikap yakin? Yakin terhadap guru dan yakin terhadap permata itu benar-benar ada. PR yang perlu dipikirkan nih, gitu. Dan sebetulnya ketika mereka memiliki keyakinan, mereka itu membangkitkan keyakinan kepada objek yang mana? Kepada objek guru atau kepada objek permatanya itu, gitu. Terus sikap yakin yang bagaimana? Tadi kan Kak Yuda ngajarin tuh, keyakinan kan ada 3. Keyakinan karena kagum, keyakinan karena ingin meneladani, dan keyakinan karena ingin memastikan. Jadi di sini contoh, bagaimana keyakinan kekaguman? Apakah kagum terhadap gurunya atau kagum terhadap permatanya? Ingin meniru meneladani gurunya atau ingin meniru meneladani permatanya itu? Atau keyakinan yang memastikan gurunya itu atau memastikan bahwa permatanya itu betul-betul ada?
Nah, makanya dikaitkan dengan 3 jenis keyakinan. Ya, itu dulu pertanyaannya. Kemudian kalau sudah bisa dijawab, Kak Yuda kasih pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika ada 2 sosok guru? Kalau tadi di atas kan sosok gurunya cuma satu tuh. Satu sosok guru terkenal menggenggam permata di telapak tangannya. Nah, bagaimana sekarang ada 2 sosok guru? Dua-duanya menggenggam permata. Dan dua-duanya permatanya nggak terlihat. Kita mau pilih yang mana nih? Pilih guru yang bernama si A atau milih guru yang bernama si B? Nah, ini berkaitan dengan faktor mental keyakinan. Adik-adik tolong pikirkan ya, guru-guru sekolah minggu juga boleh berpikir tuh. Dan teman-teman yang lain yang pada hadir pada siang hari ini juga boleh berpikir tentang pertanyaan saya ini. Gitu. Nah, demikian, sekian presentasi dari saya tentang faktor mental keyakinan.